Saudara, kita akan belajar tentang pengorbanan dan apa hubungan dan kaitannya dengan kita. Teladan Kristus akan menolong kita. Mari kita lihat sejenak Matius 20 ayat 28 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia itu juga, ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Dari ayat ini, saudara, kita melihat adanya tindakan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara bebas menyerahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa kita. Nah, perhatikan kata anak manusia. Ini merupakan gelar kemanusiaannya yang merujuk tentang kerendahan hatinya. Turba, turun ke bawah. Dia adalah Allah, datang menjadi manusia. Ia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Dia mampu menanggalkan segala atribut kebesaran yang nempel pada dirinya. Lalu ada ungkapan untuk memberikan nyawanya. Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Dan ini harus dilakukan dengan sikap hati yang rela untuk memberi diri tanpa dipaksa-paksa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan kita. Dosalah telah memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar di hadapan Allah. Dan hanya bisa menuruti natur dosa kita. Karena dosa kita juga terpisah dari Allah. Akhirnya dosa mendatangkan murka, kemarahan Allah dan hukuman Allah atas kita. Kita sama sekali tidak bisa mengatasi masalah dosa kita. Dan satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Nah, ini bicara pengorbanan. Dan pengorbanannya memungkinkan kita mengalami yang namanya penebusan, pembenaran, dan pendamaian. Jadi pengorbanan Yesus seharusnya menjadi model, contoh, teladan bagi kita. Kekristenan tidak pernah lepas dari pengorbanan. Melayani Tuhan itu berarti merelakan diri untuk siap berkorban. Baik korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, korban uang, dan mungkin juga korban nyawa. Menjadi besar dan terkemuka itu merupakan hal yang diperoleh karena melayani dan juga menghamba. Sehingga dibutuhkan hati seorang hamba. Yesus telah mencontohkan sendiri lewat pelayanan dan pengorbanan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Kita yang mau menjadi besar, mau menjadi terkemuka, terkenal, harus memiliki hati yang melayani dan mau berkorban. Inilah esensi hati hamba. Sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan manusia yang lebih cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Spirit egoisme begitu kuat saat ini. Dalam pikiran manusia, bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan benefit. Sehingga tidak heran ujung-ujungnya kita tidak peduli lagi dengan penderitaan orang lain. Kita menutup mata atas masalah orang lain yang sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan kita. Termasuk orang-orang yang bisa jadi kita cintai atau yang kita anggap sebagai teman dekat kita. Seharusnya altruis. Ya, artinya kita punya kepedulian. Kepedulian ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jadi lawan dari egois adalah altruis. Jadi dalam pikiran manusia itu uang dan harta. Nah, salah satu ciri manusia modern di zaman akhir yang disebut oleh Paulus adalah kehidupan yang bertuhankan harta atau material. Yang disebut dengan hamba uang. Materi atau harta sering menjadi tolok ukur. Ya, akan tata nilai hidup manusia di dunia sekuler. Sehingga apa saja mau dilakukan demi uang supaya status, posisi, jabatan. Jadi fokus manusia tidak heran. Fokusnya adalah materi. Nah, jadi spirit materialisme begitu kuat sekarang ini.
Materialisme merupakan pandangan hidup mayoritas manusia modern saat ini yang sangat membahayakan kehidupan iman orang Kristen. Paulus mengatakan bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Di sini uang adalah berkaitan, berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat materi. Hal ini memberi pengaruh kepada gaya hidup kita. Kita merasa waktu itu merupakan komoditas kita yang paling mahal. Sehingga kita tidak mau diusik oleh orang lain, kecuali hal itu membawa keuntungan bagi kita. Untuk kumpul-kumpul, membangun sebuah komunitas tidak ada waktu lagi. Karena tidak mendatangkan keuntungan. Nah, sebagai pelayan Tuhan yang harus memiliki hati hamba, seharusnya jiwa berkorban selalu ada di dalam diri kita ini. Jadi pada masa kini, saudaraku, secara umum dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam pekerjaan kerohanian itu disebut melakukan pelayanan. Jadi padahal ada kalanya orang terlibat ya dalam karya pelayanan, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan orang yang dilayani. Ini kan ironis, memakai nama melayani tapi untuk mencari keuntungan dirinya. Maka kebesaran sejati seorang pemimpin itu terletak bukan pada seberapa banyak orang yang bersedia melayani dia, melainkan pada berapa banyak orang yang dia layani. Menjadi besar dan terkemuka adalah hal yang diperoleh oleh karena kita melayani dan menghamba. Jadi ciri orang yang berjiwa besar itu adalah dia tidak akan mengejar jabatan, posisi, kedudukan tertentu, dan tidak takut kehilangan jabatan atau kehormatan dan wibawanya. Melainkan ia akan rela merendahkan diri dan melayani. Jadi kita harus menjadi pemimpin yang menjadi hamba bagi orang lain seperti teladan Yesus yang sudah diperagakan bagi kita. Ia bukan hanya melayani mereka, tapi juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah saudaraku paradigma baru tentang pemimpin pelayan dan kemuliaan melalui jalan salib yang harus dipahami dan diharapkan oleh murid-muridnya. Kebenaran Allah ini menjadi nyata melalui kematian Tuhan Yesus. Dan belas kasihan Allah kepada kita dinyatakan melalui apa? Melalui korban pengganti, substitusi yang Allah sendiri berikan. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib. Dan tidak ada kehormatan tanpa melayani orang lain. Kita yang mau menjadi besar, sekali lagi kita yang mau menjadi besar dan terkemuka harus memiliki hati yang melayani dan mau berkorban. David Livingstone, seorang misionari yang luar biasa dari Inggris, ya dia sekolah kedokteran ketika masih muda, dia dari keluarga miskin sehingga dia harus bekerja sore, dia studi, dan setelah dia menjadi dokter, bukannya mencari uang, tapi justru memiliki hati untuk melayani di Afrika. Dan inilah pengorbanan. Dia berkata begini, David Livingstone berkata begini, saya tidak pernah membuat sebuah pengorbanan. Saya tidak seharusnya membicarakan pengorbanan ketika saya mengingat persembahan besar yang sudah Tuhan Yesus lakukan dengan meninggalkan tahta Bapaknya, meninggalkan kemuliaannya untuk memberikan dirinya, memberikan nyawanya bagi kita. Jadi dia merasa tidak ada kebanggaan dengan segala pengorbanannya, walaupun dia betul-betul meninggalkan dunia yang glamor yang membuat dia bisa kaya. Dia merasa itu bukan pengorbanan kalau dibandingkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah city status. Dia adalah dari keluarga kaya, sudah menikmati kekayaan. Dia membawa beberapa teman dari mahasiswa yang terpandai datang untuk pergi ke Afrika. Jadi pada usia ke-52, Siti Stad meninggalkan segalanya untuk pergi ke Afrika. Dan orang-orang mengatakan bahwa ia begitu bodoh. Apa jawaban Stad? Dia katakan, jika Yesus Kristus menjadi Tuhan dan mati untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya lakukan bagi dia. Saudaraku, mengorbankan orang lain demi sendiri memang sangat mudah dilakukan.
Pelayanan yang dilakukan tanpa sikap hati, mau melayani dan berkorban, justru menistakan teladan Yesus. Menjadi hamba berarti siap untuk selalu berkorban bagi kepentingan dan kebaikan orang banyak. Tuhan Yesus memberkati.